Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ilmi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan presentasi tentang bisnis model kanvas, produk atau brand Eiger. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan presentasi dengan membaginya ke dalam 4 segmen. Segmen pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah daftar isi, yang ketiga adalah model bisnis kanvas dan elemen, dan yang keempat adalah analisis model kasus. Model bisnis kanvas dan elemen. Bisnis model kanvas adalah kerangka kerja visual yang digunakan untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan merancang model bisnis secara sederhana dan sistematis. BMC dikembangkan oleh Alexander Osterwald untuk membantu organisasi atau orang-orang yang membutuhkan dalam memahami elemen-elemen utama dari model bisnis mereka, serta membuat bagaimana elemen-elemen tersebut saling terkoneksi atau terhubung. Ada 9 elemen utama dalam atau penyusun dari bisnis model kanvas. Yang pertama adalah key partner, yang kedua key activity, yang ketiga adalah key resources, keempat adalah value proposition, yang kelima adalah customer relationship, yang keenam adalah channel, ketujuh customer segment, kedelapan adalah cost structure, dan kesembilan adalah stream revenue. Pengertian masing-masing elemen. Key partner adalah jaringan mitra yang membantu perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Key activity adalah kegiatan bisnis yang akan dilakukan perusahaan dalam mencapai target dan value perusahaan. Key resources adalah aset dan sumber daya yang digunakan untuk menjalankan bisnis. Sedangkan value proposition adalah alasan utama pelanggan atau customer memilih produk atau layanan yang kita miliki atau yang kita hasilkan. Lalu ada customer relationship, yakni cara yang digunakan oleh perusahaan dalam membangun dan mempertahankan interaksi antara perusahaannya dengan pelanggan. Jenis hubungan yang dibangun perusahaan dengan pelanggan. Lalu ada channel, yakni cara perusahaan menjangkau segmen pelanggan untuk menyampaikan proposisi nilai. Lalu ada customer segment, yakni kelompok orang atau organisasi yang menjadi target layanan atau produk perusahaan. Lalu ada cost atau permintaan biaya sesuai perencanaan bisnis yang sudah dibuat. Dan stream revenue atau pendapatan, yakni asal-usul sumber pendapatan dari sebuah perusahaan. Analisis model kasus. Sebelum melangkah ke elemen-elemen penyusun BMC di Brand Eiger, saya akan menyampaikan sedikit profil dari Brand Eiger itu sendiri. Eiger merupakan merek perlengkapan outdoor terkemuka di Indonesia yang menyediakan berbagai produk berkualitas tinggi untuk kegiatan petualangan alam atau outdoor, seperti hiking, climbing, traveling, dan urban lifestyle. Didirikan pada tahun 1993, Eiger berkomitmen untuk mendukung para pecinta alam dan berpetualang dalam menjelajahi dunia dengan percaya diri dan aman. Berbasis di Bandung, Jawa Barat, Eiger dikenal karena inovasi produk yang mengutamakan fungsionalitas, daya tahan, dan desain modern. Dengan visi menjadi merek perlengkapan outdoor terbaik yang diakui secara global, Eiger terus mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Perjalanan Eiger. Secara singkat, saya membaginya ke dalam 4 segmen. Yang pertama adalah segmen pendirian, yakni pada tahun 1993 tahun 2000, di mana Eiger didirikan oleh Bapak Ronald Lugito di Bandung dengan fokus utama adalah produk tas outdoor yang berkualitas tinggi. Lalu pada periode tahun 1995 sampai dan 2000 mulai mempelajari lini produknya ke pakaian, sepatu, dan aksesoris. Lompat ke tahun 2000 hingga tahun 2010, Eiger menjadi salah satu merek outdoor lokal terbesar, besar dengan produk impor, dan munculkan sub-brand Eiger lainnya. Di tahun 2010 hingga tahun 2020, Eiger membuka flagship store di kota-kota besar, masuk ke platform digital, dan meningkatnya produk yang ramah lingkungan. Pada tahun 2020, Eiger mengadaptasi penjualan secara online selama pandemi, sehingga tetap bisa mempertahankan penjualan produknya. Pada tahun 2021 hingga sekarang, Eiger sudah merambah pasar internasional melalui platform online, membuka toko pertama yang di Malaysia sebagai langkah awal untuk ekspansi ke Asia Tenggara dan fokus pada digitalisasi dan inovasi produk. Eiger memiliki misi dan visi.
Misi Eiger adalah untuk menjadi merek yang perlengkapan petualangan kelas dunia yang menginspirasi orang untuk mengeksplorasi alam. Sedangkan visi Eiger adalah untuk mengembangkan produk berkualitas tinggi, menyediakan pengalaman belanja online yang unggul, dan mendorong keberlanjutan lingkungan melalui praktik bisnis yang bertanggung jawab. Sekarang kita masuk ke 9 elemen penyusun BMC dari Eiger. Yang pertama adalah get partner atau partner kunci. Saya membaginya ke dalam 5 segmen. Yang pertama adalah pemasok bahan, yakni pita utama dari Eiger yang dengan bahan baku berkualitas tinggi untuk memproduksi produk-produk Eiger. Lalu ada pabrik dan produsen yang menyediakan peralatan ataupun mesin-mesin guna merancang, membuat, dan mengolah produk-produk atau bahan-bahan yang setengah jadi menjadi barang jadi atau barang mentah menjadi barang jadi menjadi produk-produk Eiger yang berkualitas. Lalu ada distributor atau pengecer. Ini perusahaan atau pihak-pihak yang menangani distribusi produk Eiger dari pabrik ke gudang, ke toko fisik, ataupun ke end user atau pengguna. Lalu ada komunitas petualang dan kegiatan sosial yang mendukung brand awareness. Ya, ini komunitasnya aktif dalam kegiatan outdoor seperti mapalan dan sebagainya, yang sedikit banyak ikut serta dalam mempromosikan Eiger itu sendiri. Dan Eiger pun memberikan timbal balik berupa memberikan sponsor atau dukungan pada kegiatan-kegiatan pecinta alam, termasuk salah satunya adalah menjadi sponsor di saluran kanal YouTube Klana Bentala. Lalu ada influencer dan brand ambassador di sektor outdoor. Tidak ada pungkiri, ini merupakan salah satu mitra kunci dari Eiger untuk mengembangkan dan menyebarluaskan produk-produknya ke masyarakat. Lalu ada key activity atau aktivitas kunci atau aktivitas utama dari Eiger itu sendiri. Saya membaginya ke dalam 4 segmen. Yang pertama adalah pengembangan dan inovasi produk outdoor, yang terdiri dari riset pasar dan tren, inovasi produk, prototyping, dan uji produk. Lalu ada kampanye pemasaran dan branding, yang terdiri dari promosi, aktivitas komunitas, dan brand storytelling. Yang ketiga ada kita sosial untuk membangun komunitas outdoor, yang terdiri dari inisiatif ramah lingkungan, melakukan edukasi lingkungan, dan dukungan lokal terhadap produk-produk lokal. Dan yang keempat adalah distribusi penjualan melalui saluran offline dan online, serta pengelolaan pengawasan kualitas produk, yang terdiri dari pengelolaan supply chain, pengiriman ke retail, dan pengiriman secara online. Key resources atau bahan penyusun utama. Bahan penyusun utama atau penggerak dari Eiger ini saya bagi menjadi 5. Yang pertama, tim desain dan riset atas inovasi produk yang bertanggung jawab untuk keberlangsungan dan keberlanjutan dari brand dan produk Eiger itu sendiri. Lalu fasilitas manufaktur dan pabrik yang bertanggung jawab untuk memproduksi produk-produk Eiger secara berkualitas. Lalu sumber daya manusia yang terlatih di sektor outdoor dan petualangan yang selain menghasilkan produk yang bagus juga memberikan influence orang-orang tentang bagaimana hidup atau menjalani kehidupan di luar ruangan dengan menggunakan produk Eiger yang ramah lingkungan, kuat, dan capable. Lalu ada jaringan distribusi dan pengecer. Dan terakhir adalah brand recognition dan loyalitas pelanggan. Elemen selanjutnya adalah value proposition atau proposisi nilai. Saya bagi menjadi 5 segmen. Eiger memposisikan dirinya menjadi brand yang harus dipilih ketika seorang atau masyarakat atau siapapun ingin melakukan kegiatan ruangan outdoor, outdoor, Eiger lah yang harus dipilih. Mengapa demikian? Karena satu, produk outdoor berkualitas tinggi dan tahan lama. Eiger telah dikenal luas oleh masyarakat sebagai produk peralatan outdoor yang tahan lama karena dirancang dalam kondisi ekstrim untuk bertahan dalam kondisi ekstrim, berkualitas karena dia dibuat dari bahan premium dan berstandar tinggi. Lalu inovasi yang ditawarkan dalam setiap desain dan fitur produk yang dihasilkan oleh Eiger. Mengapa demikian? Karena dalam mempertahankan kepada publik, Eiger terus berinovasi dari segi desain dan kualitas.
sehingga tercipta teknologi tinggi yang berbasis aplikasi sehingga menciptakan produk-produk yang berkualitas seperti waterproofing, anti-baterai fabric, dan lightweight materials untuk memenuhi kebutuhan pelanggan modern. Selain itu, Eiger juga mewujudkan diri sebagai brand yang menduga hidup petualangan dan keberlanjutan. Hal ini terwujud dalam dukungan Eiger dalam kegiatan ruangan dan memberikan dukungan berupa pelatihan melalui blog, video, dan seminar, serta memberikan informasi dan tips untuk mendukung pengalaman outdoor yang aman dan menyenangkan. Eiger juga mendukung komunitas yang terbentuk dari para pengguna produk dan pencinta alam. Karena Eiger sadar pentingnya menjaga kepercayaan pelanggan dan loyalitas pelanggan, tindakan ini diwujudkan dengan dukungan Eiger kepada komunitas pencinta alam maupun mereka yang suka berkegiatan di luar ruangan. Dan yang terakhir adalah memberikan pengalaman luar ruangan yang aman dan nyaman melalui produk-produk terbaik dari Eiger. Elemen selanjutnya adalah customer relationship. Ada 5 segmen atau 5 hal yang dilakukan Eiger untuk menjaga customer relationship-nya dengan para customer ataupun para loyalisnya. Yang pertama adalah membuat pelayanan pelanggan yang responsif, baik melalui toko fisik maupun secara online. Ini sangat menyentuh ke pelanggan karena membuat pelanggan atau kita selaku calon pelanggan menjadi merasa dimanusiakan sehingga kita merasa lebih nyaman dan memberikan nilai lebih ketika akan memilih produk. Yang kedua adalah memberikan edukasi kepada pelanggan melalui workshop atau acara outdoor. Hal ini tentu akan memberikan nilai tambah karena Eiger selain menjual produk, dia juga memberikan informasi dan ilmu kepada para calon penggunanya, bagaimana cara hidup di luar ruangan, bagaimana cara berkegiatan di outdoor maupun berkegiatan lainnya. Lalu, yang ketiga adalah menjaga hubungan jangka panjang dengan pelanggan dengan produk yang dapat diandalkan. Eiger dalam setiap penawarannya selalu memberikan penawaran atas produk-produk terbaiknya, sehingga para pengguna tidak kecewa. Lalu ada program loyalitas dan diskon untuk pelanggan setia, dan komunikasi aktif melalui media sosial dan komunitas. Elemen selanjutnya adalah channel. Saya membaginya juga ke dalam 5. Yang pertama adalah toko fisik yang terdiri dari jaringan retail, outlet dan mitra resmi, dan konsinyasi. Lalu ada platform e-commerce dan website resmi Eiger. Lalu ada gerai di pusat perbelanjaan dan toko outdoor. Yang selanjutnya adalah ada pemasaran melalui media sosial, dan terakhir adalah melalui event. Customer segment. Eiger selaku brand memiliki beberapa macam segmen pelanggan. Namun pada kali ini saya merangkumnya atau memadatkannya ke dalam 4 kategori. Yang pertama adalah para petualang dan pecinta alam. Kategori ini memiliki kebutuhan perlengkapan yang tangguh dan tahan lama, karena mereka akan melakukan kegiatan luar ruangan yang cukup dalam tanda kutip ekstrim, sehingga dibutuhkan produk-produk yang kuat dan tahan. Dan terbukti Eiger menjawab itu semua. Lalu ada orang yang beraktivitas di ruangan secara reguler. Sama seperti pada kelompok pertama, tetapi ini lebih ke tiap hari. Contohnya adalah eh, para ranger atau para penjaga hewan liar seperti di Taman Nasional Waikambas dan sebagainya. Dibutuhkan pakaian yang tahan, baik hujan, panas, atau kondisi ekstrim lainnya. Lalu ada penyintas olahraga ekstrim dan outdoor. Tentu kebutuhan mereka adalah pakaian ataupun aksesoris yang kuat, aman, nyaman. Lalu ada masyarakat yang peduli terhadap keberlanjutan dan ramah lingkungan. Kebutuhan mereka tentu selain mengedepankan ketahanan keamanan, juga produk-produknya dibuat dari eh, daur ulang. Sehingga apa yang mereka pakai tidak merasa menyakiti alam, karena produk yang mereka pakai merupakan produk keberlanjutan, daur ulang, dan ramah lingkungan, serta zero waste. Dan terakhir adalah pelancong turis yang mencari perlengkapan outdoor. Cost structure atau
struktur biaya dari Eiger. Kesetaraan Eiger mencakup biaya yang diperlukan untuk menjalankan bisnis dan memenuhi kebutuhan pelanggan dengan efisiensi tanpa mengorbankan kualitas produk. Pada kesempatan kali ini, saya membaginya ke dalam 8 kategori. Yang pertama adalah biaya produksi, yang dari pengadaan bahan baku, operasional pabrik, dan investasi. Lalu ada biaya distribusi, yang terdiri dari logistik, penggunaan e-commerce. Lalu ada biaya pemasaran seperti iklan dan sponsorship. Lalu ada biaya operasional atau toko fisik seperti sewa toko, pelatihan staf, dan gaji karyawan, dan sebagainya. Yang kelima ada biaya teknologi dan inovasi, seperti perawatan sistem IT dan pengembangan aplikasi mobile. Yang keenam ada biaya keberlanjutan, yakni biaya yang keluar karena penggunaan material ramah lingkungan dan program CSR. Lalu ada biaya legal dan administrasi, yang tidak perizinan, pajak, dan operasional kantor pusat. Dan terakhir dukungan komunitas dan integrasi, yakni biaya yang keluar karena bentuk dukungan atas program-program edukasi berupa kegiatan luar ruangan atau outdoor. Stream revenue. Stream revenue atau sumber pendapatan EGE berasal dari 4 hal. Yang pertama adalah penjualan produk peralatan outdoor, ada penjualan melalui secara online, lalu adalah pendapatan dari event kegiatan outdoor yang diselenggarakan, dan yang terakhir adalah kemungkinan kerjasama dengan brand atau organisasi lain dalam acara khusus. Mungkin sedikit demikian dari saya tentang pemaparan bisnis model kanvas brand atau produk Eger. Sebelum saya menutup paparan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah quote dari Henry Ford. Saat kita gagal, kita hanya perlu memulai lagi dengan cara yang lebih cerdas. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.